Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laila Hurnisa dengan NIM C2401221081. Jadi di sini saya akan memaparkan materi pada minggu ke-12 sebagai praktikum pengganti pada minggu tersebut. Jadi pada minggu 12 kemarin sempat dipaparkan materi terkait dengan uji normalitas. Jadi apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas merupakan sebuah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut itu terdistribusi secara normal atau tidak. Selanjutnya yaitu uji normalitas itu untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Nah, pada materi ini kita itu mengambil membahas tentang pengujian normalitas dengan uji statistik chi-square dan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama yaitu uji chi-square test. Uji chi-square itu merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel ini memiliki hubungan secara signifikan. Secara sederhana, chi-square ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji chi-square. Yang pertama yaitu menetapkan hipotesis. Yang kedua yaitu menentukan hasil signifikasi, dan yang ketiga itu dan tahap ketiga yaitu melakukan pengujian statistik. Pada proses pengujian independensi chi-square itu menggunakan tabel kontingensi. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan titik kritis, dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan, di mana pada pengambilan keputusan itu x kuadrat hitung lebih besar daripada x kuadrat tabel atau p value kurang dari delta, maka itu tolak H0. Nah, selanjutnya yaitu sebaliknya. Selanjutnya yaitu uji statistik yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov itu merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Nah, distribusi statistik yang sering diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah distribusi normal. Apakah suatu distribusi itu normal? Seperti itu. Lalu uji Kolmogorov-Smirnov itu didasarkan pada fungsi distribusi empiris atau FDA. Fungsi distribusi empiris itu jika diberikan n titik data berurutan yaitu Y1, Y2, Gx, maka FDE didefinisikan sebagai EN sama dengan NI per N. NI sendiri itu merupakan jumlah titik yang kurang dari YI, dan di mana nilai YI adalah data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. FDI merupakan fungsi yang naik sebesar 1 per N pada setiap titik data. Namun pada uji Kolmogorov-Smirnov ini juga memiliki sebuah keterbatasan, yaitu yang pertama, ukuran sampel untuk pengujian KS itu sebaiknya sama atau lebih besar dari 30. Selanjutnya itu yang kedua, keterbatasannya yaitu data itu harus berskala interval atau rasio, atau bisa dikatakan kuantitatif. Yang ketiga yaitu hanya berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu atau distribusi normal, atau bisa disebut juga dengan distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu cenderung lebih sensitif di bagian pusat distribusi daripada bagian ujung fungsi distribusi kumulatif. Selanjutnya yang terakhir yaitu keterbatasannya yaitu mungkin batasan yang paling serius itu merupakan distribusi itu tuh harus ditentukan sepenuhnya. Artinya jika parameter lokasi, skala, dan bentuk diperkirakan dari data tersebut, maka wilayah kritis uji Kolmogorov-Smirnov itu tidak lagi valid. Hal ini biasanya harus ditentukan dengan simulasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yang kedua statistik uji, dan yang hanya 2 langkah untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, hipotesis dan statistik uji. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.